Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penalaran matematis untuk tryout yang ke-6 di RC yang dilaksanakan tanggal 17 April 2023. Langsung saja untuk soal yang pertama. Pada suatu hari, Aldo pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian. Kebetulan pusat perbelanjaan itu sedang memberikan promo besar-besaran. Untuk kemeja mendapatkan diskon 25+10, untuk pembelian kaos diskonnya 30+5, sedangkan untuk celana panjang diskonnya 25+25. Aldo membeli satu buah celana, dua buah kaos, dan dua buah kemeja dengan masing-masing berharga 350 dan 125. Oke. Untuk yang pertama, celana, Aldo membeli satu dengan harga 300.000. Kemudian diskonnya untuk celana adalah 25+25, berarti pertama dapat diskon 75%. Maksudnya pembayarannya hanya tinggal 75% karena sudah dapat diskon 25. Kemudian yang kedua dapat diskon lagi 25% untuk diskon tambahan. Nanti kita coret nolnya ada 4 di sini. 75 kali 75 kali 3 berarti 168.750. Kemudian untuk kaos, Aldo kaos harganya 50.000 karena dibeli 2 berarti harganya 100.000. Kemudian diskonnya untuk kaos adalah 30+5 berarti 70% dan 95%. Berarti ada 4 nol yang dicoret. 95 kali 7 5, 3, 66 66.500. Kemudian yang terakhir adalah kemeja. Membeli 2 buah kemeja harganya 125 berarti total pembeliannya 250.000 rupiah. Dengan diskon kemeja adalah 25+10 berarti 75% dan 90%. 75 sama 90 kali 25 sama dengan 30 kali 75. Oke, berarti ini sama 198.750. Tinggal kita jumlah 000 ya betul 000 404. Oke, berarti harga total yang harus dibayar adalah 404.000. Jika Aldo membayar dengan 4 lembar uang 100 ribuan serta 1 lembar uang 5.000, berarti bayarnya Aldo adalah 405.000. Berarti sisanya kembalian adalah 1.000 rupiah. Jawabannya yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Vano akan membeli 6 buah permen di toko Sari Permen. Toko Sari hanya menjual ya, biasanya 3 pilihan rasa yaitu kopi, mint, dan matcha. Apabila Vano meminta tiap rasanya minimal 1 rasa, maka hubungannya benar antara P dan Q. P adalah jumlah pilihan yang dibuat Vano. Berarti begini. Kita ada pilihan 3 yaitu kopi, mint, dan matcha. Oke. Dan minimal 1 harus terpilih. Berarti kan ada kemungkinan 114. Nah 114 ini kan bisa jadi nanti 114, 141, 411 gitu ya. Berarti ini sama dengan 3 faktorial. Ada 3 kemungkinan. Berarti 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Dan 6 kemungkinan. Kenapa harus 3 faktorial? Nah, harusnya 3 faktorial per 2 faktorial. Kenapa? Karena ada yang kembar di sini. Jadi 6 dibagi 2 yaitu 3. Kalau kita manualkan seperti ini. Kemudian pilihan yang kedua adalah 1, 2, 3. Dan ini juga bisa diacak. Kalau kita mau hitung manual boleh 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, dan 3, 1, 2. Nah ini baru benar-benar 3 faktorial yaitu 6. Kenapa? Karena tidak ada yang berulang. Kemudian kemungkinan yang berikutnya adalah 2, 2, 2 karena minimal harus ada 1 rasa ya. 114, 123 dan 222. Nah ini semuanya kembar, ini berarti hanya ada 1 pilihan yaitu kopi 2, mint 2, matcha 2. Sehingga kalau di total ada 10 pilihan. Sehingga P jumlah pilihan yang dibuat Vano itu nilainya 10 dan Q nilainya juga 10. Maka jawabannya
P sama dengan Q. Kalau kesulitan dengan bentuk faktorial, boleh gunakan bentuk manual karena tidak terlalu banyak nilainya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3. P adalah bilangan yang habis dibagi 7 dan nilainya ini harusnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari 14 dan kurang dari 28. Berarti kalau habis dibagi 7 pasti kelipatan 7, berarti P itu adalah 21. Sedangkan Q bilangan ganjil yang besarnya di antara 18 dan 22. Berarti kan 19, 20, 21. Yang ganjil ada 19 dan 21. Berarti mana jawabannya yang tepat? Yang tepat adalah P bisa lebih besar atau bisa sama dengan Q. Jadi kalau saat Q-nya 19, P-nya lebih besar, tapi saat Q-nya 21, nilai P sama dengan Q. Sehingga P lebih besar atau sama dengan Q. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tony ingin membuat password dari kata keep going. Akan tetapi password yang diinginkan memiliki huruf E yang harus berdekatan. Nah, E harus berdekatan dan huruf G yang tidak boleh berdekatan. Serta huruf E dan G tidak boleh berdekatan. E-nya berkumpul, G-nya terpisah, tapi E dan G tidak boleh bersebelahan. Oke. Kita fokus ke kata keep going. Keep going. Oke. E dan G kita skip dulu, berarti tinggal ke huruf K, P, O, I, N. K, P, O, I, N. Nah, saya ganti dulu. Nah, E dan G itu kita akan letakkan di antaranya mereka ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 space yang tersedia. Ada 6 space yang akan diisi oleh E, G, G. Tapi dengan catatan E-nya harus berdekatan dan G-nya harus terpisah. Dari sini berarti ini saya hitung 1, 2, 3. Sehingga untuk bentuk yang pertama adalah 6 kombinasi 3. Karena dari 6 tempat akan saya letakkan 3 posisi ini. E, 2E, 1G dan 1G. Kemudian untuk berikutnya kita tahu KPOIN. Oke, saya ganti warna lagi. Nah, KPOIN ini ada 5 abjad. 5 abjad yang diacak, ya kan? Jadi bisa koi, pen, bisa noi, KP, bisa dan seterusnya. Sehingga caranya adalah 5 faktorial. Jadi kita tadi sudah punya 6 kombinasi 3, kita juga punya 5 faktorial. Sehingga kita bisa mengeliminasi yang C, D, dan E. Kemudian untuk bentuk yang terakhir, mana yang benar antara 3 faktorial, 2 faktorial, atau 4 faktorial bagi 3 faktorial? Kita hanya tinggal menyisakan menghitung E, G, dan G. Nah, ini tadi harus jadi satu kesatuan dan kita hitung 1, 2, 3. Berarti ada 3, tapi karena ada unsur yang sama di sini E dan E, sehingga 2 faktorial. Oke, sehingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Unsur yang sama yang saya maksud adalah yang G dan G. Karena E ini nggak peduli, E itu sudah saya ikat dan dia tidak akan bisa berubah. Jadi ada 3 kemungkinan. Maksudnya gimana 3 kemungkinan? Jadi posisinya 3 ini sebenarnya bisa begini. E. Nah, si G itu di sebelum dan sesudah. Bisa jadi E di sini di depan, kemudian baru ada G dan ada G lagi selanjutnya. Atau G dulu baru yang terakhir E muncul belakangan. Jadi ada 3 kemungkinan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 10 kurangi 2 pangkat 9. Oke. 2 pangkat 10 dikurangi 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 10 itu kan sebenarnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Demikian pula untuk 2 pangkat 9 yaitu 2 kali 2 kali 2.
Ini kan sebenarnya sama saja dengan 2 dikali 2 pangkat 9 dikurangi 2 pangkat 9. Ini analog dengan bentuk 2x dikurangi x, berarti hasilnya adalah x. Atau 2 pangkat 9 nya boleh saya keluarkan sehingga 2 dikurangi 1 sehingga hasilnya tinggal 2 pangkat 9 kali 1. Jadi karena ini adalah bentuk x pangkat y, maka nilai x adalah 2 dan nilai y adalah 9. Sehingga y dikurangi x sama dengan 9 dikurangi 2 yaitu 7. Oke, soal yang cukup sederhana untuk perpangkatan dasar ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Andi adalah seorang anggota divisi Research and Development pada suatu perusahaan FMCG. Andi diminta atasannya membuat coklat batang dengan campuran 2 jenis coklat, yaitu coklat Jawa dan coklat Sulawesi. Campuran pertama 4 kilo Jawa dan 6 kilo Sulawesi. Coklat kedua 8 coklat Jawa dan 2 kilo coklat Sulawesi. Oh, ini berarti adalah subbab atau bab program linier. Nah, sehingga di sini kalau saya buat tabel bantuan, di sini ada coklat dari Jawa dan yang ini coklat jenis Sulawesi dan ini harga. Untuk coklat campuran yang pertama, coklat Jawanya 4 kg, coklat Sulawesinya 6 kg. Campuran yang kedua 8 kg dan 2 kg dengan harga coklat campuran pertama adalah 80.000, campuran kedua adalah 100.000. Kemudian di situ diketahui bahwa stoknya untuk coklat Jawa hanya 48 ton, sedangkan coklat Sulawesi ada 54 ton. Nah, ini karena ton berarti kan ini dalam bentuk 48.000 ya, tapi di sini saya buat lebih sederhana tanpa ada ribuan, tanpa ada satuan. Tapi kalau ini yang lebih tepat memang harus pakai ribuan. Oke, sekarang saya misalkan untuk coklat yang pertama itu X, coklat yang campuran kedua adalah Y, sehingga kita punya model matematiknya yaitu 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian yang kedua adalah 6X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 54. Kemudian ada syarat wajib yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah berikutnya kita buat gambar. Kita buat gambar yaitu koordinat kartesius. Saat X-nya sama dengan 0 berarti kan 8Y sama dengan 48, Y-nya adalah 5. Nah, ini ya. Kemudian gambarnya kurang besar kayaknya. Oke, segini lah. Ini yang Y, ini yang X. Y-nya 6. Oke, saat Y sama dengan 0 berarti X sama dengan 12. Kemudian untuk yang kedua, 6x-nya kita buat 0, berarti 2y sama dengan 54, y-nya berarti 27. Sedangkan saat y-nya sama dengan 0, berarti 6x sama dengan 54, x-nya adalah 9. Nah, karena bentuknya kurang dari sama dengan, semuanya kita arsir mendekati titik asal. Berarti kita punya 3 titik di sini, yaitu titik saya beri nama titik A, titik B dan titik C serta titik asal. Kalau titik asal akhirnya tidak jualan ya karena 0. Pertanyaannya, penjualan maksimum yang diperoleh adalah sebesar berapa? Biasanya secara umum kalau pembuat soal itu tidak terlalu jeli, maka jawaban akan selalu ada di sini, ada titik berpotong. Tapi kalau pembuat soal itu jeli, biasanya jawaban tidak diletakkan di situ. Oleh karena itu kita harus tetap mengikuti langkah-langkah yang sesuai sehingga kita harus cek ketiga titik ini. Oke, untuk titik yang B ini yang kita cari karena dia bentuknya adalah titik potong, berarti kan boleh ini langsung saya eliminasi di sini. Yang ini saya bagi 4, yang ini bagi 1. Boleh ya pembagian, tidak harus berkalian. X ditambah 2Y sama dengan 12. Kemudian ini 6x tambah 2y sama dengan 54. Nah, kita kurangkan min 5x sama dengan min 42. Berarti x-nya adalah 42 per 5. Kemudian berapakah nilai y? Tinggal kita substitusi. Ini kan harusnya 42.000 ya, karena ton.
Ini 42 ton per 5 kg. Ini sebenarnya seperti ini. Oke, kemudian kita substitusikan ke persamaan 42 per 5 tambah 2Y sama dengan 12. Sehingga 2Y sama dengan 60 per 5 yang dikurangi 42 per 5. Atau kita peroleh 18 per 5. Sehingga Y-nya adalah 9 per 5. Oke, tinggal kita substitusikan untuk harga masing-masing. Penjualan maksimum yang dapat dihasilkan adalah Z-nya sama dengan 80X, saya buat 80X saja ya, tambah 100Y. Dengan titiknya, titik A adalah titik 9,0, di titik B titiknya 42 per 5, 9 per 5, dan di titik C 0,6. Oke, kita substitusikan ke 80X tambah 100Y, yang diperoleh adalah 720 yang ditambah 0 berarti tetap 720. Kemudian 42 per 5 kali 80, 80 dibagi 5, 16 kali 42, udah jelek, 42 kali 16, 672 ditambah 450. Ini ya, 67,2 ditambah 4,5. Nih, 100, sorry. 100 dibagi 5, 20, itu 180. Berarti 852. Kemudian 0 kali 6 berarti 0 tambah 600. Hasilnya 600. Sehingga titik tertinggi berarti sesuai dugaan ada di titik potong, yaitu 852 juta. Jadi jawabannya yang C. Tapi hati-hati ya, kalau tidak jeli biasanya oleh pembuat soal yang keren itu akan diletakkan jawabannya tidak di titik potong. Soal nomor 7, Budi adalah seorang pecinta ikan. Ia ingin membuat 12 kolam ikan dan untuk ikan koi dan ikan mas di belakang rumah. Ikan koi membutuhkan ruang kosong sebanyak 20 meter persegi dan ikan mas 40 meter persegi. Oh, berarti ini sama dengan program linear ini ya. Oke. Yang pertama, untuk ikan koi dan ikan mas, kalau misal ikan koi itu saya misalkan sebagai X dan ikan mas sebagai Y, berarti X tambah Y itu sama dengan 12. Kemudian untuk ikan koi itu 20 meter persegi, ikan mas 40 meter persegi, dan tanah yang tersedia hanya 400 meter persegi. Bila setiap ikan koi menghasilkan keuntungan 10.000, sebentar ini. Nah, berarti untuk Z-nya adalah 10.000X ditambah 6.000Y. Nah, ini kita cari keuntungan maksimum. Sama seperti tadi, kita gambar dulu. Karena hati-hati kalau nggak kita gambar, nanti jawabannya tidak terletak di titik potong, kita yang terletak. X tambah Y sama dengan 12. Oke. Saya letakkan di sini titik 12 dan 12. Kemudian untuk persamaan kedua 20X, X-nya saya buat 0 berarti 40Y sama dengan 400, Y-nya berarti 10. Sedangkan saat Y sama dengan 0 berarti 20X sama dengan 400, X-nya adalah 20. Berarti lagi-lagi di sini kita punya 3 titik. Saya ganti warna biar kelihatan. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Titik B ini adalah titik potong antara X plus Y sama dengan 12 dengan, langsung saya bagi 20 ya, berarti X ditambah 2Y sama dengan 20. Langsung kita eliminasi, min Y sama dengan min 8, berarti Y nya adalah 8. Kita substitusi ke sini, X tambah 8 sama dengan 12, maka X kita peroleh 4. Sehingga untuk Z sama dengan 10X plus 6Y, kita peroleh titik A 12,0 yaitu 120 tambah 0 tetap 120. Titik B nya titik 4,8, kita peroleh 40 tambah 48, hasilnya 88. Sedangkan titik C adalah 0,10, berarti 0 tambah 60 sama dengan 0. Nah,
Ternyata bukan di titik potong, justru nilai terbesar ada di titik A, yaitu 120.000 sebagai keuntungan, 120 juta sebagai keuntungan maksudnya. Nah ini yang sering dikecoh itu menggunakan soal-soal seperti ini, yaitu jawaban tidak berada di titik potong, sehingga jangan gunakan cara-cara cepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Rudy memiliki 6 buku biologi berbeda, 5 kimia berbeda, dan 2 fisika yang berbeda yang disusun secara rapi di rak buku. Oke. Berapa banyak cara penyusunan sehingga biologi, kimia, dan fisika juga bersama-sama? Berarti artinya mereka berjajar, biologi sendiri, kimia sendiri, fisika sendiri. Biologi ada 6, berarti otomatis 6 faktorial. Kimia ada 5, berarti 5 faktorial. Fisika ada 2, berarti 2 faktorial. Tetapi karena ini ada 3 buku berbeda, berarti kan kita bisa susun biologi, kimia, fisika, biologi, fisika, kimia, fisika, kimia, biologi, fisika, biologi, kimia. Nah ini kan ya, kalau secara manual kita dapatkan seperti ini. Tapi kalau secara matematis kita hanya tinggal mengacak dari 3 susunan yang berbeda, yaitu 3 faktorial. Sehingga jawabannya adalah 3 faktorial, 6 faktorial, 5 faktorial, 2 faktorial. Jawabannya yang A. Soal berikutnya, soal nomor 9. Suatu proyek pembangunan di daerah Batam harus selesai selama 43 hari dengan karyawan pekerja 17 orang. 43 hari diselesaikan dalam waktu diselesaikan oleh 17 orang. Tanpa disangka setelah 5 hari bekerja, proyek dihentikan selama beberapa hari karena ada banjir. Berarti sudah kerja 5 hari, harusnya tinggal 38 hari masih dengan 17 orang harusnya ya. Tetapi dibutuhkan tambahan 2 orang pekerja sehingga biar bisa tepat waktu. Oke. Ini yang jadi penting, sehingga di sini ada X yang hilang, ada X hari yang hilang. Sehingga di sini tinggal 38 min X hari. Dengan pekerjanya jadi 19 orang karena ketambahan 2. Nah, saya ambil warna berbeda. Nah, inilah yang kita ambil antara harapan dengan kenyataan. Sehingga di sini kita gunakan perbandingan berbalik nilai seperti biasanya. Oke, 38 dibagi 38 X sama dengan 19/17. Tinggal kita kali silang atau kita coret sini boleh, karena sama dengan 2, 1. Kita kalikan silang, 38 min X sama dengan 17 kali 2. Berarti 38 min X sama dengan 34. Berarti X-nya adalah 4. Sehingga berapa lama proyek tersebut dihentikan akibat banjir adalah 4 hari. Jawabannya yang C. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 10. Perhatikan grafik di bawah. Berikut merupakan grafik jumlah pegawai negeri sipil yang semakin sedikit dari tahun 2012 sampai Juni 2022. Berdasarkan grafik, pada tahun berapa terjadi penurunan terbesar? Kalau kita lihat grafik ini ya, ini yang anjloknya lumayan. 4,6 ke 4,4 berarti turunnya 0,2. 4,2 ke 4,0 berarti turunnya juga 0,2. Berarti ada 2 tahun. Di tahun 2016 serta tahun 2021. Tapi pilihannya yang ada hanya 2016. Berarti kita pilih yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Diketahui rata-rata dari nilai pelajaran matematika kelas A adalah 83. Nah, rata-rata kelas A 83. Untuk kelas B adalah 89. X bar A 83, X bar B 89. Berapakah rata-rata nilai pelajaran matematika kedua kelas? Nah, pertanyaannya nilai gabungan. Kalau ingin kita cari rata-rata gabungan, berarti kan nilainya kelas A ditambah nilainya kelas B dibagi banyaknya A dan banyaknya B. Ini ya. Nah, dari sini putuskan apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama, diketahui jumlah siswa kelas A dan B berturut-turut 40. Nah, enak ini. Itu pernyataan 1. Berarti rata-rata gabungan adalah
tinggal kita kalikan karena rata-ratanya 83 dikalikan untuk 40 orang itu berarti jumlah nilai kelas A. Yang B berarti 89 dikali 100 dibagi banyak orang ada 40 plus 100. Tidak perlu kita hitung, yang penting ada. Untuk pernyataan yang kedua, diketahui perbandingan jumlah siswa kelas A dan B adalah 2:5. Berarti karena ini nilai perbandingan, berarti kita bisa gunakan 2x dan 5x sebagai banyaknya siswa. Kita coba x bergabungan sama dengan 83 dikali 2x ditambah 89 dikali 5x dibagi jumlah siswanya 2x plus 5x. Nah, karena yang di atas memiliki x, yang di bawah juga memiliki x, titik-titik x dibagi 7x. Nah, x-nya nanti kan bisa kita translasi. Berarti nilainya nyata ada, sehingga jawabannya 1 saja bisa, 2 saja juga bisa. Berarti yang D. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 12. Diketahui rata-rata nilai pelajaran sejarah siswa laki-laki kelas A adalah 70. Rata-rata nilai pelajaran siswa perempuan kelas A adalah 82. Berarti rata-rata laki-laki adalah 70, rata-rata perempuan adalah 80. Berapa nilai rata-rata nilai pelajaran sejarah kelas tersebut? Oke, berarti tinggal kita gabung ya. Sama dengan tadi, rata-rata kelas yaitu banyaknya nilai laki-laki tambah banyaknya nilai perempuan bagi banyaknya jumlah laki-laki dan perempuan. Yang pertama, diketahui jumlah siswa laki-laki kelas A adalah 1/4 dari total siswa kelas A. Sehingga dari pernyataan 1 kita tahu kalau jumlahnya laki-laki banding perempuan adalah 1:3. Oke, karena laki-lakinya 1/4 berarti kan perempuannya 3/4. Berarti 1:3. Karena nilai perbandingan seperti soal sebelumnya, ini berarti sama dengan kita gunakan x dan 3x. Apakah rata-ratanya ketemu? Seperti di soal sebelumnya juga ketemu kan? Berarti 70 dikali x ditambah 82 kali 3x dibagi x tambah 3x. Titik-titik x dibagi 4x yang jelas ada, karena x-nya bisa kita translasi. Oke, kemudian yang kedua, diketahui total siswa kelas A adalah 100. Jadi yang diketahui hanya L tambah P 100. Nah, pertanyaannya, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, tidak dijelaskan. Sehingga kita tidak bisa menemukan bentuk yang ini. Nah, bentuk ini kita tidak bisa temukan secara rinci. Sehingga untuk pernyataan 2 itu tidak bisa kita gunakan. Sehingga jawabannya adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi 2 saja tidak cukup. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 13. Jika A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap, manakah berikut yang ganjil? Supaya lebih mudah, bolehlah kita gunakan ganjil itu 1, yang genapnya kita gunakan 2. Oke. Untuk yang A, 3B berarti hasilnya 6, jelas genap. A tambah 3 berarti 4, genap. A tambah 4B berarti 1 tambah 8, hasilnya 9. Nah, inilah yang ganjil. Kita ceklah sampai D berarti 1 tambah 6. Ini 7. Ganjil juga. Sebentar, 1, 3 kali 2, iya betul. 2A tambah B berarti 2 tambah 2, hasilnya 4. Nah, berarti ada 2 jawaban ini yang benar ini. Kita punya 2 jawaban. Manakah yang lebih pasti? Ya sama-sama pasti. Karena genap dikali berapapun, ini ya, A ditambah 4B misalnya. B ini kan genap. Genap dikali berapapun, mau dikali ganjil, itu hasilnya juga genap. Apalagi kalau genap kali genap ya pasti genap. Sehingga di sini kita punya 2 jawaban yang benar, yaitu C dan D. Oke. Lanjut ke soal nomor 14. Seorang kontraktor dari perusahaan X mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 80 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Berapa pekerja yang harus ditambahkan? Nah, ini hati-hati.
berapa pekerja yang harus ditambahkan. Berarti ini perbandingan berbalik nilai seperti biasanya. Berarti 49/28 sama dengan X per 80. Kita balik salah satu. Ini saya bagi dengan 4. Berarti 20, ini bagi 4, 7. Nah, 49 kita bagi dengan 7 juga bisa 7. Berarti kali silang X sama dengan 20 kali 7 atau 140. Jawabannya E. Ya, hati-hati karena yang ditanyakan adalah pekerja yang harus ditambahkan. Jadi bukan 140 tapi cukup 60 pekerja. Karena awalnya sudah ada 80 pekerja. Kita butuh 140 berarti tinggal menambahkan 60 orang. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ya. Nomor 15. Menurut kata data, pertumbuhan jumlah karyawan Shopee sejak awal 2020 disajikan dalam data berikut. Manakah pernyataan yang benar? Oke. Penambahan terbanyak, persentase. Nah, ini persentase ini yang agak ribet ya, karena kita harus bandingkan dengan nilai sebelumnya. Misal di sini, peningkatan, nah apalagi ada kata tertinggi, kedua, tertinggi, ketiga, berarti kan ada tertinggi yang pertama juga. Oke, kita bahas mulai yang pertama, penambahan terbanyak 4.000 ke 5.100 berarti tambah 1.100, ini tambah 1.900, ini bertambah 2.066, ini bertambah 530 berarti 064 266 4 kurang 04 1460. Ini ke sini bertambah berapa ini? 2, kemudian 9 kurangi 36, 1 kurangi 56, 11 kurangi 10, 1. Oke, ini lagi naik lagi masih, tapi hanya 0,3 1, hanya 130 orang. Berarti penambahan terbanyak pertama ada di 2066, penambahan terbanyak kedua ada di 1900. Nah, jawabannya yang mana? Keempat ini yang mana? Keempat, yang ke satu, ini nomor 1 ya, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke, kita cek. Yang keempat ada di Q4 2020 sampai berapa ini? Q1 2021, berarti ini salah, ini juga salah. Peningkatan jumlah karyawan pada Q4 menuju Q1 menuju Q1 ini lebih tinggi daripada peningkatan Q2 ke Q3 2020. Ini 1464 lebih tinggi dari ini. Salah, 1900, berarti yang D juga salah. Nah, berarti kita masih menggunakan persentase. Persentase peningkatan jumlah karyawan tertinggi kedua adalah Q2 2020 menuju Q3 2020. Nah, kalau kita cari persentase ya, Q2 2020 mana ini ke Q3 berarti 1900 dibanding 5100 dikali 100%. Kemudian kalau yang D itu Q1 2020 berarti 4000 nambahnya 1100 per 4000 dikali 100%. Nah, begitu ya. Jadi kita tinggal urutkan kemudian mana yang benar antara C dan D. Kalau mau silahkan gunakan kalkulator, tapi ini soal yang cukup tidak mengenakan untuk SNPT karena menghabiskan terlalu banyak waktu. Oke, kalau saya prediksinya ya C lah ini, kayaknya ya, karena peringkat kedua kemungkinan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Dalam suatu cerita, Amera ingin membeli minuman soda sebagai jamuan untuk acara pernikahan kakaknya. Ketika Amera sedang berada di supermarket, Amera menemukan berbagai pilihan soda sebagai berikut. Oke, soda A segini, harganya segini. Wah, ini
Ini juga termasuk soal yang menghabiskan banyak waktu. Manakah harga soda yang worth the price atau yang sepadan? Yang pertama 700 ml harganya 20.000, tapi dapat diskon 20%. Berarti kan 28.000 kita diskon dulu 10%, tapi harga tidak termasuk pajak. Nah, ini berarti kan kita diskon dulu baru kena pajak. 28.000 dikali 80%, kemudian kepotong pajak berarti dikali 100 per 110. Ya. Oke, pajaknya 10%, berarti 110 per 100. Nolnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini nolnya saya tekan di sini. Berarti 28 dikali 8 dikali 11. Kemudian ini nanti tinggal kita bagi dengan 700. Nah, ini kan yang menghabiskan banyak waktu di sini. Ini untuk yang soda A. Kemudian yang soda B 500 tambah 300, anggaplah dia 800 mili, berarti 31.000, tapi belum termasuk pajak. 31.000 dikali 110 per 100, ini untuk 800 ml. Nah, nolnya 1, nolnya 1 lagi, ini nolnya 2, berarti tinggal 31 dikali 11 per 8. Kemudian yang C 400 ml, harganya 13.000, diskon 10%, berarti tinggal 90% untuk 400 ml. Ini mililiternya ya. Oke, nolnya kita coret, ini nol di atas juga kita coret 2, berarti 13 dikali 9 per 4. Untuk yang D 1 liter, berarti 1000 ml. Harganya 45.000, diskonnya 15 plus 10, berarti 55%, kali 90% dibagi dengan 1000. Nah, ini ribuannya saya bagi ke sini aja. 00, berarti 45 kali 85 kali 9 per 1000. Oke, tinggal kita hitung satu-satu. Nah, ini ya yang bikin cukup lama waktu ini. Oke, berarti mana yang sepadan silahkan dihitung sendiri. Oke, saya hanya mengantarkan saja. Silahkan nanti kalian hitung mana yang lebih worth the price. Lanjut ke soal nomor 17. Jika Andi ingin mengambil 2 buah kotak secara sekaligus, berarti pasti pakai kombinasi. Dari sebuah wadah yang berisi X kotak hijau dan Y kotak biru, dengan catatan Y lebih dari X. Dengan X kali Y adalah 120. Nah, ini ada catatan kalau X dikali Y itu sama dengan 120. Berapakah nilai X dan Y jika kita ketahui peluang terambilnya paling sedikit? Wah, ini cukup panjang juga ini ya. Paling sedikit satu kotak hijau adalah 25 per 35. Berarti ada kata paling sedikit, itu berarti bisa 1, bisa 2. Oke. Secara rumus, secara matematis, rumusnya adalah seperti ini. NS-nya berapa? NS-nya kan berarti seluruh kotak biru dan seluruh kotak hijau. X plus Y. Oke. Tetapi karena ini akan diambil 2, berarti NS-nya adalah X plus Y kombinasi 2. Gimana bentuknya? Berarti X plus Y faktorial dibagi X plus Y min 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian berapa NA-nya? Karena ini ingin terambil paling sedikit satu hijau, sedikit satu hijau, berarti kalau satu hijau, inilah satu hijau dan satu biru, atau dua-duanya hijau, kan begini berarti. Berarti di sini XC1 dikali YC1, nggak usah per ya karena bukan peluangnya nanti. Nah, ditambah XC2. XC1 itu pasti X, YC1 pasti Y.
dibagi, karena ini C ya, dibagi ya senang aja ya, pasti X pasti Y. Kalau X C2 berarti X faktorial per X min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah ini ribet kan ya, ribet lah. Bagaimana caranya supaya nggak terlalu ribet? Kita langsung ke sini. X kali Y itu sama dengan 120. Berarti kan ada kemungkinan berapa kali berapa? Bisa 1 kali 120, bisa 2 kali 60, 3 kali 40, 4 kali 30, 5 kali 24, 6 kali 20. Berapa lagi ini? 10 kali 12. 8 kali 15 juga bisa ya. 8 kali 15, 10 kali 12. Nah, ada beberapa kemungkinan. Di sini berapakah nilai X dan Y jika diketahui peluang X dan Y? Berarti kan ini X dan Y kalau kita jumlahkan 121, 62, 43, 34, 29, 26, 23, dan 22. Mana yang ada? Yang ada adalah 22 dan 34. Nah, berarti yang lain kita eliminasi dulu. Ini nggak mungkin. Tinggal kita ambil. Berarti kan ini X-nya yang di sini, Y-nya yang di sini. Kenapa? Karena Y lebih besar dari X. Y lebih besar dari X. Misal, saya ambil yang 10 dan 12. Misalnya, saya ambil yang 10 dan 12. Berarti kan 10 itu hijau dan 12 itu biru. Nah, akan saya ambil paling sedikit 1 hijau. Berarti kalau 1 hijau 10 dikali 12 yang diambil 1 dibagi 22 yang diambil 2 ditambah dengan 10 yang terambil 2 hijau maksudnya dibanding 22 C2 sama dengan kalau C1 pasti nilainya ya 10 ini ya. Ini juga 12 per 22 C2. Kita hitung di tempat lain di sini. 22 C2 itu berarti 22 faktorial per 20 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 22 kali 21 kali 20 faktorial 2 faktorial itu. Berarti kita sederhanakan tinggal 11 kali 21. Berarti di sini 11 kali 21. 10 C2 kita hitung di tempat lain. 10 C2 itu berarti 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial. Berarti 10 kali 9 per 2 atau 45. Berarti 45 per 11 kali 21. Nah ini kan tinggal kita jumlah 120 tambah 45 165 per 11 kali 21. Oke, sama-sama kita bagi 7. Ini kita bagi 11 bisa ini. Ini kan sama dengan 11 kali 15. Ini 11 kali 21. Oke, berarti 15 per 21 kita bagi 3, 5 per 7. Apakah sama dengan ini perbandingannya 5 per 7? Sama, berarti jawabannya yang 22. Oke, ternyata beberapa soal yang terakhir ini menghabiskan cukup waktu. Jadi kita optimalkan untuk soal-soal yang mudah itu kita percepat langkah mengerjakan. Tapi tetap harus teliti. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Jika terdapat data perurutan sebagai berikut. Nah, datanya mana? Dan kita bahwa 18 adalah bagian ketiga. Berarti ini soal bonus. Lanjut ke nomor 19. Eni sedang membuat maps tempat tinggalnya dengan perbandingan 5 cm untuk 17 km. Jika jarak antara rumah Jenny dengan pelabuhan pada data adalah 3 cm, jarak sebenarnya berapa? Nah, ini kan perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Sehingga tidak perlu kita tahu 5 per 3 sama dengan 17 per X. Tinggal kita sekalikan silang 5X sama dengan 51. X-nya adalah 51 bagi 5 berarti 10,2 km. Jawabannya yang D. Oke, last one soal nomor 20. Patra merupakan seorang pedagang buah. Data hasil penjualan September hingga Desember dapat dilihat pada tabel berikut.
Apabila harga apel 10.000 dan harga jeruk 7,5 7.500, mana pernyataan yang tidak tepat? Oke. Inilah, ini 10.000 7.500, berarti saya buat pengaruhannya, saya buat 4:3 ini ya, biar lebih cepat. Ini semua ada 0, nolnya saya setengahkan dulu. Nah ini biar aja biar cepat. 4 kali 19 berarti 76. 23 kali 4 46 92 20 80 20 80 lagi. 3 kali 3 45 75 60 84 90. Nanti totalnya di sini adalah 121, di sini 167, di sini 164, di sini 170. Berarti yang terbesar adalah di bulan Desember. Desember benar. Ini yang dicari yang tidak tepat. Total penjualan terbesar adalah pada bulan Desember. Ya, yang A itu jumlah barang terjual. Jumlah barang terjual berarti di sini 119 tambah 15 34. Ini jumlah barang ya. Ini pendapatan. 34 di sini 48, ini 48, ini 50. Oke, tetap benar berarti. Yang C jumlah apel terjual adalah sebanyak 820. Tinggal kita jumlah ke bawah ya, 19 tambah 23 berarti 42 tambah 48 120. Oke, benar juga. Jeruk kita jumlah 15 25 40 70 98 berarti 960. Benar juga, berarti ini pasti salah. Total omset penjualan selama 4 bulan adalah 15 juta. Nah, ini harusnya pasti salah ya, karena A sampai D sudah benar. Baik, itu 20 soal untuk pengenalan matematis TU yang kedua. Demikian saya kira, silahkan jika ingin bertanya langsung ke komen atau ke grup WhatsApp. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.